Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin SPD. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Bapak Aan Herman Andawa dan pengajar praktek Ibu Rosia Ihsanullah. Rancangan kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah SMP Negeri 12 Arus Selatan terdiri dari yang pertama, latar belakang. Peserta didik tidak menyukai aturan karena selama ini jika mereka melanggar aturan akan mendapatkan hukuman yang cenderung membuat mereka malu. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan secara universal. Sementara, tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan wali kelas dan peserta didik. Yang kedua, guru dan peserta didik dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah terciptanya suasana lingkungan kelas yang nyaman dan positif. Sementara lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin mendesiminasi pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kemudian, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif dan merefleksikannya serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang terakhir adalah dukungan yang diperlukan. Adapun dukungan yang diperlukan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang direncanakan dapat terlaksana. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya, yang ketiga, dukungan dari orang tua peserta didik dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah pemaparan kegiatan diseminasi di sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Oke. Nah, minta tolong Bu Anis. Bilangnya. Pakai pindah sebentar misalnya. Ngatur biar nggak mirror nih, nggak ketemu. Udah tuh, udah bujur tuh. Pasang Bu, ada mirror pandai. Ada mirror Oh, iya, apa? Oke. Baik, mulai apa nih? Materinya apa? Diseminasi. Diseminasi Bentar, Bu. budaya positif. Oke. Bentar lah Pak Jai. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Bapak Ibu guru hebat. Malam ini kita akan melaksanakan jangan ketawa, Bah. Kita akan mengikuti agenda Zoom dengan topik diseminasi budaya positif dengan pemateri Pak Jainuddin SPD. Ya, untuk mengefisiensi waktu, maka kami persilakan kepada Pak Jai. Oh ya lupa, sebelumnya untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri kami Pak Jainuddin SPD kami persilakan. baik, terima kasih Bu Anis yang sudah bersedia untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir dan meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini saya tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu sekalian semua, tapi maksud saya adalah pertama untuk berbagi pengalaman terhadap materi yang sudah saya dapatkan. Kemudian yang kedua nanti adalah untuk
sama-sama kita belajar nanti ya. Ketika apa yang saya sampaikan mungkin ada hal yang belum pas, mungkin bisa kita evaluasi dan perbaiki sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibuka dengan bacaan basmalah gitu ya. Nah, untuk proses kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Langsung saja untuk berdoa saya pimpin sendiri. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Telah selesai. Jadi intinya santai aja Bapak Ibu ya. Jadi kita menyesuaikan saja. Nanti kalau memang ada yang ingin disampaikan sebelum saya selesai menyampaikan materi, dipersilakan saja. Baik, saya share screen dulu. Sudah nampakkah Bapak Ibu? Lagi loading Pak Jai. Ini Sudah loading. sudah. Nah, sudah. Sudah. Baik. Jadi nanti kita sambil bermain kayak kemarin juga lah. Santai saja. Sudah kelihatan full screen kah Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah Pak Jai. Baik. Sesuai dengan judul yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, kita belajar pada kesempatan ini ada mengenai diseminasi penerapan budaya positif. Nah, kalau misalkan di materi program pendidikan guru penggerak itu adanya di modul 1.4. Nah, kenapa saya tulis modul 1.4 ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memenuhi tugas sebenarnya dadasnya. Yang pertama, yang kedua adalah tadi berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi kita sudah mulai dengan berdoa dan pembukaan tadi ya. Nah, sebelum itu mari kita senyum dulu sejenak kurang lebih 30 detik. Silakan Bapak Ibu. Nah, dengan tersenyum ini mungkin yang punya masalah gitu ya, nggak nampak masalahnya, barangkali punya lagi sakit hati, lagi lagi lapar dan lain sebagainya, dengan senyum insya Allah tidak nampak. Atau punya punya ini ya, punya hutang segala macam, dengan tersenyum insya Allah di samping juga sedekah, maka bisa sedikit banyaknya bisa teratasi dengan bersenyum seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Nah, untuk kesepakatan kita pada malam hari ini adalah pertama hadir tepat waktu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah hadir tepat waktu tadi. Kemudian aktif menyimak dan mendengarkan. Terus izin bila ada keperluan, angkat tangan bila ada yang ingin disampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu? Cukup Pak Jai. Cukup ya. Baik. Oke. Ya. Nah, jadi aksi nyata diseminasi budaya positif, insya Allah nanti kita terapkan sama-sama di sekolah kita. Amin. Kemudian kita Halo Sobat Era Digital. ngamatin ini dulu Sebelum ya, memulai video video kali ini, bagi kalian budaya yang belum positif subscribe, yang silahkan klik yang tombol bisa diberlakukan subscribe. di sekolah. Dan jangan lupa juga untuk Oke. memberikan like pada video ini. Kita nonton sama-sama terlebih dahulu. Saya mengambil salah satu YouTube Belajar Era Seperti yang kita Digital. ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik,
maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam, salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Beberapa program atau budaya sekolah seperti Sekolah Adiwiyata, program literasi untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa, program kantin kejujuran untuk menumbuhkan sikap jujur, dan lainnya. Bahkan, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis serta mandiri. Ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak, dan bermanfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia berdaya, bukan hanya untuk pribadinya saja tetapi berdampak positif pada masyarakat. Adapun berikut ini merupakan tujuan budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan, yaitu 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama. Dengan melaksanakan dan menaati tata tertib maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi karakter. 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini, cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Kebersihan terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga akan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik setiap harinya. Untuk rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal piket membersihkan kelas dan halaman sekolah supaya bersih. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka akan tercipta udara segar dan belajar jadi nyaman. 3. Kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa, tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran adalah investasi yang berharga terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antar manusia. Dampak positif dari menjadi manusia yang jujur ada untuk berbagai sisi kehidupan. Apalagi di masa sekarang di mana kejujuran mahal harganya. Karakter ini harus sudah dibangun dan ditanamkan sejak usia dini. Menjadi orang yang dipercaya orang lain adalah hal yang sangat indah untuk dimiliki seseorang. 4. Religius. Dengan menanamkan karakter religius sejak usia dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagamaan pada siswa. Upaya penanaman nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak, mereka ada di tahapan meniru dari yang dilihat dan didengar. Yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran guru sangatlah penting di sini untuk jadi teladan, pengingat, dan sebagai contoh untuk melaksanakan kegiatan bersifat religius. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 5. Kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan.
Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. 6. Sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia atau WNI, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antar sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. 7. Sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Itulah 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa lebih baik. Tentunya masih banyak budaya-budaya lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diajarkan di sekolah sejak dini seperti budaya sekolah adiwiyata, budaya literasi, dan lainnya. Dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten dan dengan sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas, tetapi berkarakter baik. Terima kasih telah menonton video belajar era digital. Semoga Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah salah satu contoh video yang menerapkan budaya positifnya sudah di sekolah. Ya, barangkali dari tampilan video yang disampaikan tadi, di sekolah kita sudah ada sebagian menerapkan budaya positif yang disampaikan di video tadi ya. Nah, terkait yang belum, nah nanti kita akan sesuaikan dan kondisikan juga dengan di lingkungan sekolah kita apa memang nantinya bisa diterapkan atau tidak, tentunya kita sepakatin bersama-sama nanti ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan budaya positif di sekolah, kita selakunya seorang guru yang baik tentunya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Nah, beberapa di antaranya adalah perubahan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Jadi dari beberapa konsep ini mungkin kita secara tidak sadar sudah melakukannya. Nah, cuman untuk saat ini kita lebih diperjelas kembali gitu ya. Apa untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan? Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian seperti apa itu paradigma pembelajaran baru? Itu maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter ya. Ada 6 karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Kemudian berkenekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu dari 6 karakter daripada profil pelajar Pancasila. Dan tentunya ini menjadi PR bersama buat kita semuanya ya. Untuk kita terapkan terhadap siswa-siswa kita nantinya. Kemudian berikutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif?
Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu maksudnya adalah nilai yang disepakati bersama, baik terlepas dari perbedaan suku bangsa, ya, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, 3 nilai kebajikan yang disampaikan, yang pertama tadi adalah pelajar Pancasila. Nah, kita ketahui bahwasanya karakter daripada profil pelajar Pancasila tadi kan ada 6 ya. Kita perkuat kembali, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebanekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu karakter daripada profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya adalah Ibo Prima IR program. Ada seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi karakternya hampir sama dengan yang profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian bagian berikutnya adalah keterampilan hidup. Ini maksudnya dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, itu adalah 3 nilai kebajikan. Kemudian berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia, apa yang melatar belakangnya? Kita lihat bersama-sama. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah dia termotivasi mungkin karena hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Tentunya ini diperlakukan dengan murid ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman ini juga bersifat satu arah. Ya, tentunya namanya hukuman berupa hukum dan orientasinya adalah hubungannya dengan psikis ya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah sifatnya terancana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian tentunya murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaikan kesalahan. Kemudian lainnya juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini sudah kita lakukan di sekolah gitu ya, terutama yang dilakukan oleh wali kelas. Apakah sama antara keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas? Tentunya berbeda ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan sekolah mungkin ini bisa diberlakukan untuk semua warga sekolah. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas, ini yang membuat bisa wali kelas, bisa juga dengan guru mapelnya masing-masing. Nah, itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi didasarkan adanya kesepakatan ya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi sudah. Ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini salah satu contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Misalkan eh, ini saya mengambil dari contoh orang lain saja. Ini keyakinan kelas, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu menyelesaikan tugas, saling menghargai, adanya merasa aman gitu ya. Kemudian selalu bersikap positif. Nah, ini senantiasa menjaga diri, percaya dan menghormati dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh daripada keyakinan kelas.
Ini ada bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Ini juga termasuk keyakinan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama orang lain, menjaga dan meletakkan sesuai dengan barang sesuai dengan tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba ice breaking terlebih dahulu. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, Pak Jai. Nah, kita ice breaknya pakai quiz lagi. Saya share di kolom chat. Silakan bergabung. Sudah kebaca Bapak Ibu? Ini saya share screen. Baru satu orang. Baru Bu Sulis. Silakan yang lainnya bergabung dulu. Baru dua orang. Udah pasien di. Baru empat, lima, dua, empat, enam, tujuh orang. Oke, 1 menit lagi. Tunggu. Baru 8 peserta. 9, 2 orang. Ini waktunya kurang lebih 10 menit Bapak Ibu untuk kita quiz atau ice breaking. Baru 11. Peserta kita ada 18.
Berarti masih 7 orang yang belum bergabung. 12. Ya, baik kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang lain, salah yang lain bisa bergabung belakangan. Jadi waktu kita kurang lebih 10 menit. Kalau sekarang jam 19.37 berarti saya akhiri nanti jam 19.47. Oke, silakan dijawab Bapak Ibu. Tapi ganti background tuh. Lupa. Nah, kan jadi tuh, pencet gue sendiri. Backgroundnya yang mana? Tuh jadi tuh. Tuh tak background nanti anak-anak. Kata kok mana rekam kan? Nah, background itu. Ya. Mama kemarin masak bubur ini lagi nggak, Mah? Enggak. Jam 3. 3. Barbecue. Ini na bestie. Coba bestie. Apa kabar lo bestie?
Oke, udah cukup ya Bapak Ibu. Udah cukup, ya. Ternyata yang menang jadi. Dia tahu kan? Mana backgroundnya yang tuh? Iya, keluaran dia itu. Makasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Baik, Sama-sama Pak Jai. lanjutkan ya. Lanjutkan ke materi tadi. Oke. Maaf aja bermasuk. Berapa apa Bu? Bapak Ibu. Lupa ulun. Oleh baru datang juga new kawan garing. Oh, Preman Bujurunda. Wow. udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak Jai? Kelihatan, aman. Oke, proses. Nah, tadi kita sampai di keyakinan kelas tadi sudah. Keyakinan kelas. Sudah bagian ice breaking ya. Ya. Nah, ice breakingnya sudah. Nah, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Dan dasar manusia, apa saja kebutuhannya? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pernyataan. Ya, kebutuhan Hmm. dasar. Pernyataan gitu ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini pernyataan ya, tapi belum merupakan kebutuhannya. Kebutuhannya ada 5. Ya, kita lihat sama-sama. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya untuk hal ini dikaitkan dengan kebutuhan murid ya Bapak Ibu. Contoh, misalkan di sini kasusnya adalah Ibu Santi, guru wali kelas 9B. Nah, beliau bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, misalkan namanya adalah Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Santi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Kira-kira ada yang ingin jawab? Bapak Ibu? Kalau misalkan kasusnya seperti Ibu Santi, apa yang akan dilakukan? Mana angkat tangan nih? Saya Pak Jai. Ya, silakan Bu Selis. Eh, Panggil dulu anaknya, tanyakan kenapa dia suka minta bekal sama temannya itu. Oke, Karena kan anak seperti ini kemungkinan satu, dia belum sarapan di rumah. Lalu mau makan di sekolah kemungkinan nggak punya uang jajan. Itu kemungkinan pertama. oke, Nah, atau kemungkinan yang lain memangnya dianya aja suka makan makanan rumah buatan temennya. Kan betul. makan di warung sama makan bikinan rumah tuh beda rasanya tuh. Nah, jadi lebih baik panggil anaknya, temukan sumber masalahnya. Kalau misalnya permasalahannya itu ada dari rumah, panggil orang tuanya untuk didiskusikan. Kayak begitu. Betul sekali. Baik, ada yang lainnya lagi?
ingin menyampaikan? Bu Tuti tuh. Nah, silakan Bu Tuti. Ini pengalaman anu nih, wali kelas nih. Silakan Bu Tuti. Kita bantu Ibu Santi nih menghadapin masalahnya nih. Pengalaman di kelas tuh Bu Tuti. Pengalaman di kelas Bu Tuti. Kalau pengalaman di kelas, nggak ada tuh Pak Jai yang anak-anak yang Misalkan apa namanya kasusnya seperti Ibu Santi. marah gitu nah. Gimana Bu? Jadi ya tadi ada dokinan itu. Nah, kadang-kadang kemungkinan tugas-tugas mencoba Suaranya putus-putus Ibu. ubah kenapa ya, apa, Pak. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bu Sulis dan Bu Tuti atas tanggapannya. Sekarang kita lihat kira-kira apa alasan dari si Tommy melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa mungkin alasan yang disampaikan. Ini alasan yang pertama. Betul kata Bu Sulis tadi, karena ia lapar. Dan orang tuanya, bisa jadi orang tuanya tidak membawakan bekal untuknya. Ya, untuk makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, sesuai yang di awal tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Kemudian bisa jadi juga alasan Tommy seperti ini. Ini masuk nggak tadi yang disampaikan? Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada benarnya nggak Bapak Ibu kayak gini? Ada benarnya Pak. Ada kan siswa yang kayak gini? Ada. Nah, Dia gitu. caper, cari perhatian. Karena kurang perhatian dari orang Kurang perhatian dari orang tua. tua ataupun juga dari temannya, jadi dia memang sengaja. Apakah itu karena keinginan dari dia atau memang sengaja iseng gitu? Ya tujuannya tadi Ada ada tuh. memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. Itu tentunya kebutuhan manusia tadi ya. Tentunya Ah, dikaitkan dengan kebutuhan murid. Kemudian alasan yang lain pun juga bisa seperti ini. Nah, ini ada kemungkinan juga ya, karena temannya jadi takut dengan si Tommy tadi dan menuruti. aha. Ya. Maka sebetulnya si Tommy ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan dasarnya, yaitu kekuasaan. Nah, ini betul Oh, saja ya Bapak Ibu ya. betul, betul. Nah, kemudian alasan berikutnya bisa jadi juga seperti ini. Karena dia merasa bosan. Nah, kalau misalkan dia membawa bekal sendiri dari rumah. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Maksudnya dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha untuk kebutuhannya akan kebebasan. Adakah seperti ini Bapak Ibu? Bisa, Ada tuh Pak. bisa jadi ya, Tukeran tapi keren. heeh, anak-anaknya. Ya, tuh. Kemudian alasan berikutnya bisa jadi juga seperti ini. Karena ia melakukannya karena iseng. Nah, karena iseng ya. Ini ada Pak jadi kelasku. Nah, Sekarang. dan ia menikmati ekspresi tersebut. Ekspresi Heeh. teman-temannya yang kesal. Kalau temennya kesel dia suka banget. Yang Pak Jai. Itu dia. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Mak, Lucu katanya. Padahal orang kesel setengah Bilang mati. coba-coba ya. Maka si Tommy tadi sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kesenangan. Nah, jadi ini alasan. Hmm. Contoh kelima alasan ini adalah bersesuaian dengan 5 kebutuhan tadi ya Bapak Ibu ya. Saya sekedar mencontohkan Iya. alasan yang disampaikan oleh si Tommy sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi atau kebutuhan siswa tadi. Jadi dia menyampaikan seperti ini. Tentu saja bisa jadi dengan alasan yang lain di luar alasan ini, tapi kaitannya adalah tentunya dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah, itu tentang 5 kebutuhan dasar.
Nah, Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang namanya posisi kontrol restitusi? Sudah pernah dengar apa baru dengar sekarang? Kita yang melakukan posisi kontrol ini adalah sebagai guru. Nah, kita lihat apa itu posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah kita selaku guru, pertama sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ini sadar kan ya Bapak Ibu ya, kadang kita pernah melakukan hal seperti ini, guru sebagai penghukum. Kemudian yang Iya. berikutnya adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, seperti apa nanti akan kita lihat sama-sama contohnya. Kemudian guru sebagai teman. Terus guru sebagai pemantau. Berikutnya guru sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, kita sebaiknya menjadi yang posisi yang mana kira-kira kalau pasnya? Apakah sebagai penghukum? Apakah membuat merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer kira-kira pasnya? Manajer deh. Sebagai manajer ya? Boleh nggak Kalau saya sih. kita sebagai pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau penghukum? Bisa sih Pak, semuanya boleh aja. Tapi kalau penghukum saya agak sering sih. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, tentunya ini ya. Kalau menurut saya, boleh-boleh saja. Tentunya tergantung kondisi. Keadaannya. Ya, kalau memang tidak mampu sebagai manajer, ya bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman, bisa sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah bisa juga sekali? Ya. Ya, intinya tergantung dengan ini, dengan kondisinya. Misalkan Mhm. aku sebagai Salah tuh gimana? gimana Bu? Yang merasa bersalah ya apa sih? Oh, baik. Nanti kita jelaskan prosesnya seperti apa. Posisinya merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lanjutkan ya dulu ya. Oke Pak Jaya, lanjut. Ya. Semoga kelihatan. Nah, ini maksudnya Bu Tuti tadi. Contoh Bu Tuti, eh, kalau misalkan kita statusnya sebagai penghukum, contohnya adalah seperti ini. Menghardiknya, kemudian menunjuk-nunjuk ya, menyakiti, menyindir. Nah, ini sebagai penghukum. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Apakah ada guru seperti ini? Ada ya, Ada saya tadi pagi barusan Pak Jaya. pemberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian ini Oh enggak yang itu. contohnya ya, ah biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kemudian mengulangi kesalahan. Nah itu, ini contoh kalau kita Mhm. statusnya sebagai ini ya, sebagai penghukum. Penghukum. Nah ini sebagai penghukum. Ini kaitannya dengan ini, guru berbuat, guru berkata, hasilnya kalau misalkan apa kita kita sebagai penghukum tadi hasilnya seperti ini, memberontak, menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Ini yang dilakukan oleh siswa. Ya, karena kalau seandainya kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa Mhm. bersalah. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh guru agama nih. Ya, mohon maaf nih. Biasanya rasa bersalah karena orientasinya adalah misalkan guru yang dilakukan oleh guru adalah berceramah dan mengatakan seharusnya kemudian ibu kecewa ini kan tentunya dengan nada yang ini ya, nada yang apa namanya yang pelan gitu. Pelan. Membuat seolah-olah dia merasa bersalah tuh maksudnya. Kemudian guru apa kalau misalkan guru berkata ibu kecewa misalkan atau bapak kecewa kamu seharusnya seperti ini seperti itu dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Ternyata dengan pembuat rasa bersalah ini, hasilnya siswa tadi akan menyembunyikan, akan merasa apa menyangkal dan ada kemungkinan juga bisa bisa berbohong kalau dengan pembuat rasa bersalah. Mungkin dengan alasan itu ya murid bisa berkata maafkan saya ya Bu. Nah, kemudian juga dia merasa rendah diri. Itu kalau seandainya merasa bersalah. Kemudian kita selaku teman, nih selaku teman, misalkan guru nih membuat alasan-alasan murid.
Contoh apa namanya itu ya dengan alasan tadi ya, yang beberapa contoh tadi, yang ada 5 contoh tadi itu kita apa namanya guru berlaku sebagai teman. Kemudian kalau guru berkata ayolah lakukan demi demi ibu. Nah, ini kan menganggap bahwa siswa tadi adalah sebagai temannya gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu seperti ini dan seperti itu. Hasilnya apa kalau misalkan sebagai teman, maka hasilnya adalah ketergantungan. Nah, kemudian kalau sebagai pemantau, pemantau, jadi mengingatkan guru bakat apa peraturannya. Kemudian hasilnya apa? Tentunya penyesuaian diri bila diawasi. Nah, ini kalau seandainya pemantau. Tapi kalau seandainya sudah tidak diawasi ya berbeda lagi biasanya. Nah, kemudian yang lebih pas, benar apa kata Bu Sulis tadi, adalah tugas kita sebagai guru orientasinya kebanyakan harusnya sebagai manajer. Yang pertama tadi adalah kita mengajukan dulu pertanyaan, kira-kira kenapa dia berlaku atau berbuat seperti itu. Kemudian eh, apa yang kita yakini tentunya ada kaitan dengan ini tadi ya, dengan keyakinan kelas. Hasilnya ternyata tentunya menguatkan pribadinya. Nah, kemudian dengan kita sebagai posisi manajer, murid itu em, tentunya mereka meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dan berkualitas dalam dunia pendidikan ya. Kemudian dia juga nanti akan bertanya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ada interaksi ya, diskusi antara siswa dengan guru tadi. Terus dampaknya apa kepada murid? Tentunya mereka berusaha untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini kalau misalkan posisi kita sebagai manajer. Jadi orientasinya kalau untuk di sekolah, jadi ditekankan posisi kita sebagai manajer ya, Bapak Ibu ya. Ya makanya tadi saya sampaikan di awal mungkin kita secara tidak sadar atau tidak sengaja sudah melakukan hal seperti ini yaitu sebagai posisi manajer. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kita melakukan ini ya, melakukan yang namanya bertindak sebagai pemantau, sebagai teman ya, pembuat rasa bersalah dan juga sebagai penghukum. Ini tidak menutup kemungkinan juga bisa sudah kita lakukan semuanya. Tapi sekali lagi, sebagai guru, maka posisi kontrol kita adalah harusnya sebagai manajer tadi ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah ini tadi penguatan saja ya Bapak Ibu ya. Ini untuknya ada kalau hukuman tentunya kaitannya adalah identitas gagal. Kalau kedisiplinan, kalau untuk orientasinya disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Nanti bisa kita coba tes sama-sama ya Bapak Ibu. Apakah poin mana yang masuk hukuman, poin mana yang masuk konsekuensi dan restitusi. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Boleh ditulis di kolom chat. Jadi ada 5 pertanyaan. Kira-kira dari 5 pertanyaan ini, silakan dijawab apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu dijawab di kolom chat. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Silakan Bapak Ibu.
Oke, Bu Tuti jawab yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, hukuman, hukuman. Oke, Bu Sulis. Hukuman, 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 konsekuensi, konsekuensi, hukuman, hukuman. Baik, 1 menit lagi, Bapak Ibu. Silakan yang lain. Gitu doang. Ya, nanti kita cocokkan jawabannya. Benar apa enggak? Terima kasih Pak Adi, sudah jawab. Bu Desi sudah. Oke, baik. Kita lihat sama-sama jawabannya ya. Karena antara hukuman sama konsekuensi ini hampir-hampir mirip. Tapi kita harus tahu ini ya, apa kata kuncinya apa dan kondisinya. Nah, signal di tempat saya ini Bapak Ibu agak sedikit lelet. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, betul Bapak Ibu tadi jawabannya adalah hukuman. Mencatat sampai 100 kali. Apakah ini sudah pernah kita terapkan? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti ini? Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah nggak kita Bapak Ibu melakukan hal seperti ini? Saya enggak yang itu Pak Jai. Pernah ya. Saya dulu pernah melakukan seperti ini tapi nggak nyampe 100. Karena Udah nyampe 100. disuruh Bukan di Pak, di SPP dulu. ya karena tidak mengerjakan tugas, disuruh mencatat saja. Kemudian yang poin kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Pernah Bapak Ibu lakukan seperti ini? Oh, agak nih. Ya. Nah, dulu Pak. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pernah ya? Yang dulu pernah. Pernah dong. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Pernah. Kemudian membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tentunya ini hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, itu tulisannya nggak jelas tadi Pak Jai. Maka Di ini. wadah ulun yang paling bawah itu kada kelihatan.
Gitu. Kepotong. Ya, cuma dia Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi bedanya dengan yang di atas, ini kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini lari mengelilingi apa namanya Lapangan basket. 2 kali terlambat 10 menit. Nah, bedanya antara apa konsekuensi dengan apa namanya hukuman? Kalau konsekuensi cenderung ada ini ya, apa namanya ada kesepakatan atau adanya keyakinan kelas. Oke. Nah, itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Insyaallah sedikit lagi materi. Nah, posisi kontrol restitusi. Tadi ya, menyambung yang tadi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sudah tadi kita pahami sama-sama Bapak Ibu ya. Kemudian, posisi kontrol restitusi sebagai manajer tadi maksudnya adalah guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi solusinya kita buat sama-sama, kita temukan sama-sama antara siswanya tadi. Ya, tentunya tergantung dengan permasalahan yang mereka perbuat. Kemudian posisi kontrol restitusi ini juga apa namanya? Yang sebagai posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid, pada diri murid ya, Bapak Ibu ya. Ini penguatan untuk posisi kontrol sebagai manajer tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin saya sampaikan kembali di awal. Ini istilahnya Bapak Ibu baru mendengar seperti ini apa sudah pernah memahami sebelumnya tentang segitiga restitusi? Nah, ini ya, tahapan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Terus berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya sampaikan di awal juga tadi ya, bahwa kita secara tidak sadar eh, mungkin bisa jadi sudah melakukan proses tahapan segitiga restitusi ini. Cuman ini lebih dikuatkan ya untuk masalah segitiga restitusi ini, dikuatkan istilahnya. Meskipun pada dasarnya kita sudah pernah melakukan. Barangkali yang kita lakukan tidak ini ya, Bapak Ibu, tidak berurutan. Bisa saja kita langsung menanyakan keyakinan, bisa juga memvalidasi tindakan yang salah, atau baru sebagian yang kita lakukan. Nah, kalau kita udah tahu, ketika kita melakukan proses segitiga restitusi, maka seperti inilah ininya, apa langkah-langkahnya. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Nanti akan saya coba menampilkan kasus segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah. Nah, tahapan menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi mereka kalau melakukan kesalahan, jadi kita anggap bahwa itu adalah sebagai proses dari pembelajaran. Tentunya pembelajaran dari hal yang tidak baik ya, kita bisa ngambil pelajarannya, ngambil hikmahnya dengan menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya menstabilkan identitas juga kita bisa juga menyampaikan bahwa berbuat salah itu adalah sesuatu hal yang manusiawi ya.
Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti berbuat salah ya, bisa salah. Kemudian menyelesaikan permasalahan ini, kita pun juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ya Bapak Ibu ya, untuk proses penstabilkan identitas ini. Kalau kita menyalahkan siswa tadi terus-menerus, misalkan ini ya, apa kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, ini contoh daripada menstabilkan identitas. Kemudian proses berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga kita selaku guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nanti kita akan lihat ini ya, videonya ya. Saya tampilkan, saya membuat kasus segitiga restitusinya ada 2 video yang saya buat kemarin. Kemudian dengan memvalidasi tindakan yang salah juga, ini bisa kata-kata yang bisa kita sampaikan ya, salah satunya maksudnya diantaranya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu ya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, misalkan ini ya beberapa tindakan validasi yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, salah satu pertanyaan yang bisa kita sampaikan atau kita tanyakan adalah diantaranya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ini tentunya yang sudah kita buat sebelumnya ya, berupa keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas tadi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini beberapa eh, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan tadi. Nah, itu beberapa langkah ya untuk kaitannya dengan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Baik, saya akan coba tampilkan kasus beberapa kasus yang kaitannya dengan segitiga restitusi. Bentar, Bapak Ibu. Hmm.
Baik, Pak. Kelihatankah Bapak Ibu? Kelihatan Pak Jai? Nah, ini salah satu kasus. Jadi kasusnya siswa tidak tidak mengerjakan tugas kalau nggak salah. Kita dengarkan dulu sama-sama. Baik, Pak. Sehat. Sudah. Saya merasa bosan karena saya sudah mengerti apa yang dijelaskan. Jadi saya berbicara dengan teman-teman. Mereka jadi merasa terganggu dan mungkin tidak mendengarkan penjelasan dengan jelas. Mungkin saya akan menunggu waktu jam istirahat dan berdiskusi saat jam belajar selesai. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu tadi itu adalah kasus siswa yang berbicara. Nah, berbicara ketika guru menjelaskan. Jadi, caranya adalah memang dipanggil dulu seperti yang disampaikan oleh Ibu Sulis tadi ya. Kita panggil, kita ngobrol empat mata dengan siswa tersebut. Tentunya kita sesuaikan dengan urutan ini tadi, segitiga restitusi tadi. Ya, pertama kita menstabilkan identitasnya dulu ya, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan seterusnya. Nah, apa hasilnya ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi? Ini saya akan tampilkan videonya untuk yang hasil setelah kita melakukan segitiga restitusi. Tanggapan saya setelah melakukan itu, saya bisa mendengarkan saya dan tidak langsung marah. Jadi saya tahu kalau saya harus lebih menghargai teman-teman saya yang sedang belajar. Saya merasa didengar dan dihargai, jadi saya lebih nyaman untuk berbicara tentang masalah saya. Saya belajar bahwa berbicara soal pelajaran bisa mengganggu teman-teman saya dan harus mencari waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan mereka. Saya berusaha untuk tidak berbicara saat pelajaran berlangsung dan berdiskusi dengan teman-teman saya pada saat jam istirahat. Nah, jadi setelah kita melakukan proses segitiga restitusi tadi, jadi langkah berikutnya adalah kita meminta tanggapan dari mereka. Itu caranya Bapak Ibu. Jadi ketika sudah kita panggil, kemudian ketika sudah kondisinya sudah nyaman, baru kita tanyakan.
tanggapan dari mereka setelah kita melakukan proses segitiga restitusi tadi. Nah, untuk video satunya ini kayaknya rusak ya Bapak Ibu. Jadi saya tampilkan satu saja sebagai sampel saja untuk proses ini tadi ya, segitiga restitusi. Ya barangkali kita di sekolah sudah pernah melakukan hal yang sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya mungkin bisa jadi tidak ini sesuai dengan tahapan ya. Bisa loncat-loncat. Oke, Bapak Ibu, insya Allah untuk materi kita pada malam hari ini saya cukupkan dulu sampai sekian. Kalau ada yang ingin disampaikan ya berkaitan dengan tanggapan atau saran dan kritik maupun juga pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mohon maaf saya kembalikan dengan pembawa acara. Terima kasih Pak Jai, pembawa acaranya diminta bergantian. Oke, Oke. monggo. Terima kasih Pak Jainuddin atas materi yang sudah diberikan kepada tentang apa ini tadi ya? Mengenai disemensiasi penerapan budaya positif modul 1.4. Oke, kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ini ya Pak Jai. Tadi kan materinya bagus ya. Kalau bisa di-share lah materi. Oke, siap Bu. Insya Allah nanti di-share. Kita coba praktek sama-sama aja nanti Bu di sekolah. Oh ya betul. Itu lebih penting sepertinya Pak Jai. Ya. Kadang Seperti ini satu ya. sisi kan ini apa namanya tuh kalau misalkan dilihat dari materi kayaknya agak susah, tapi ketika dipraktekkan tuh sebenarnya ada aja sih Bu. Nah, Bu. Ini kayaknya tuh kita pernah dapat materi ini ya Pak Jai ya, waktu sekolah penggerak lah. Iya, Yang itu. waktu terakhir saya ikut itu. Nah, ada materi tentang ini. Itu asli sama sekali nggak paham. Hari ini lumayan paham. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Jai berkenan membimbing kami praktek di sekolah menjadi paham. Iya Bu, insya Allah sama-sama aja Bu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Bu Astuti, Silakan Bapak Bu Ibu. Eni, atau yang lain? Ini sepi ya Pak Jai sepertinya. Ada anu kah? Nonton bola kah? Sepertinya. Bapak-bapak kayaknya udah mulai menonton bola. Tadi kan ada anak-anak panggil tuh. Hmm. Dan nanti Berarti sinyalnya Pak. sebelum sesi kita akhiri, kita nanti minta inilah Bapak Ibu foto bersama lah. Jadi minta apa? Kameranya diaktifkan bagi yang bisa maksudnya. Siap Pak Jai. Nah, ini. Ada ini lagi ditambahkan lagi maksudnya. Pak Adi. Pak Adi. Itu Pak Adi. Wah, lebar banget muka Bunda. Ini kenapa? Kenapa sih Git? Cukup. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih semuanya atas kerjasamanya, atas partisipasinya sudah bersedia mengikuti atau mendengarkan materi dari saya, meskipun materinya ini apa namanya biasa-biasa saja, tapi kalau misalkan kita terapkan ya di sekolah kita sesuai dengan tahapan-tahapannya, insya Allah nanti di sekolah kita akan bisa terkondisikan, terutama dengan siswa tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang Amin. pembelajaran sekarang ini ya tentunya sangat berbeda dengan pembelajaran pada zaman kita dulu sekolah. Nah, kalau zaman kita dulu sekolah, salah satu contohnya adalah kalau memang kita dihukum oleh guru, nggak ada kita berani melapor ke orang tua. Sama Benar Pak Jai. pemerintah itu memfasilitasi dengan adanya materi seperti ini Bapak Ibu ya.
difasilitasi Mhm. dengan materi disesuaikan dengan apa namanya itu perkembangan zaman sekarang Zaman. saat ini. Mhm. Jadi insya Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan atau disampaikan, sebelum kita akhiri bersama-sama, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Jai. Ya, Pak Jai. Siap. Nah, Bapak Ibu yang lain yang masih on, silakan di-on-kan kameranya terlebih dulu. Pas hujan ya terakhir. Baik, saya foto dulu. Bentar. Kenapa kamera aku berbayang-bayang aja? Baik. Kan udah adab lo Bu Tuti. Udah mah. Kadang-kadang Oke, saya share di grup dulu. dengan Budes nih. Oh, iya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak Jai. Sama-sama Sukses Pak terus Pak Jai. Jai. Sukses selalu. Sama-sama, Pak Jai. Jangan lupa bagi ilmunya nanti. Jangan jangan jarak aja. Jangan jarak aja. Nanti apa-apaan. Oke, praktek baik berikutnya lagi nanti yang akan saya bagikan kalau ada kesempatan yang lain. Oke. Oke. Ya, terima kasih Oke. Pak Jai. Terima kasih Pak Jai. Iya. Boleh. Izin live. Dadah. Diupdate terus dengan Pak Jai isi kepala nih. Diupdate terus. Ya. Ya. Izin keluar Pak Jai. Eh, Ya, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.